Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Rahmadona dengan NIM 2023 143637 dari kelas 2Q, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan materi dengan tema tentang Islam membangun persatuan dalam keberagaman dengan mata kuliah Pendidikan Agama bersama dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Yang pertama kita akan bahas tentang konsep Islam membangun persatuan umat dalam keberagaman. Umat Islam sebagaimana umat-umat beragama lainnya yang telah dahulu lahir, terdiri dari beragam mazhab dan juga keyakinan religius. Dalam paham dan praktik keislaman, Nadatul Ulama dan Muhammadiyah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Selain tentunya lebih banyak juga kesamaannya, kesadaran ini juga masing-masing orang untuk membina kerukunan antara umat dan antara umat beragama dalam rangka membangun persatuan bangsa. Jadi pada masa awal berdirinya masa pemerintahan kolonial Belanda, Muhammadiyah dituding membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat muslim. Selain itu juga terutama dipicu oleh faktor yang mencorak internasional, kaum muslimin yang memiliki mazhab dan keyakinan religius yang sama, kemudian mendirikan organisasi Islam. Pada keberhasilan revolusi Islam Iran 1979, pimpinan Ayatullah Khomeini menggulingkan Shah Reza Pahlavi yang korup dan otoriter, memicu kebangkitan Islam di berbagai belahan dunia. Dengan melihat beragamnya mazhab dan keyakinan religius, sebagian ulama dan cendekiawan muslim menggagas ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, dengan awalnya lahirnya mazhab dalam Islam. Awal lahirnya mazhab dalam Islam ini membuat perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad, baik sahabat Muhajirin maupun Ansor. Masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Pada suatu saat itu sudah ada dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat dan mazhab keluarga Nabi. Inilah awal sebenarnya munculnya dua mazhab dalam Islam, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Nah, jadi alasan kita perlu mengenal mazhab ini karena adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Adanya beragam mazhab ini memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Tanpa mengenal mazhab ini, orang akan kebingungan karena beragam pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Dengan gerakan ukhuwah Islamiyah ini didengungkan oleh hampir setiap ulama, cendekiawan muslim, dan orang-orang Islam pada umumnya. Selanjutnya, mazhab fikih di Indonesia. Mazhab fikih di Indonesia yaitu secara umum, di Indonesia terdapat dua mazhab, yaitu mazhab yang berpegang pada 4 mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, dan mazhab yang langsung berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Masyarakat Nahdlatul Ulama atau NU dan kaum Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja lainnya berpegang pada 4 mazhab, sedangkan masyarakat Muhammadiyah dan Persatuan Islam berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, ada 3 pandangan para imam mazhab, yaitu yang pertama, umat Islam harus bersikap kritis, yakni menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sebagai referensi utama dalam beragama. Yang kedua, umat Islam boleh menjadikan fatwa imam atau mazhab sebagai referensi dalam beragama, sepanjang fatwa imam itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, umat Islam tidak boleh menyalahkan mazhab dan keyakinan religius yang berbeda, sepanjang mazhab dan keyakinan religius tersebut bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad. Nah, jadi kesimpulannya adalah Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam sebagai doktrin agama yang memang tunggal, tetapi penafsiran terhadapnya jamak, sehingga menimbulkan mazhab dan aliran yang beragama dalam Islam. Meskipun terdapat banyak kelompok mazhab dan aliran dalam Islam, hal itu tidak dapat menyebabkan terjadinya perpecahan dan permusuhan, tetapi harus saling menghormati dan toleran. Perbedaan itu harus kita anggap sebagai kekayaan khazanah Islam itu sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami dengan jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.